Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fania Doyo Nurina Alifah, NIM 18010404074 dari kelas 5B PPSI. Di sini saya akan membacakan sedikit tentang mata kuliah pragmatik. Teori relevansi 1. Relevansi dan komunikasi. Teori relevansi dikemukakan oleh Sperber dan Wilson dengan dasar pemikiran bahwa komunikasi bergantung pada kognitif. Keberlangsungan komunikasi berjalan seiring dengan bagaimana prinsip relevansi ini dimanfaatkan. Komponen komunikasi dalam prinsip relevansi ini sesungguhnya merupakan penempatan dari keempat prinsip kerjasama GRIS ke dalam satu prinsip. Prinsip tersebut harus dimiliki oleh setiap partisipan percakapan dengan berasumsi bahwa penutur lain telah berusaha bersikap serelevan mungkin. Asumsi ini kemudian diharapkan dapat mendapatkan implikasi yang sebesar-besarnya dengan usaha pemrosesan yang semudah-mudahnya. Relevansi dan kognisi. Komponen kognitif dari teori relevansi memandang proses kognisi sebagai proses untuk mendapatkan informasi yang relevan. Yang dimaksud dengan informasi yang relevan, yakni informasi yang memiliki efek konseptual terhadap tuturan. Tokoh psikologi Fodor mengemukakan pandangannya tentang proses kognitif sentral yang berjalan seperti proses konfirmasi ilmiah yang memanfaatkan deduksi. Namun, Sperber dan Wilson berpandangan bahwa proses pemahaman inferensial tidak dapat berjalan seiring dengan proses teori ilmiah. Pada dasarnya, Sperber dan Wilson memandang pemahaman inferensial juga tidak jauh dari pengaruh konsep pembuatan teori ilmiah. Kritik filosofi terhadap teori relevansi. Positifme logika pertama tampil menonjol pada tahun 1920-an dan merupakan gerakan filsafat yang dominan selama 20 hingga 30 tahun kemudian. Positifme logika muncul untuk melawan konteks kultural di mana orang semakin percaya, yang tentu saja didorong oleh semakin suksesnya sains bahwa dapat memberikan jawaban atas semua persoalan penting dari sejumlah bidang. Teori relevansi 2. Reduksionisme ilmiah teori relevansi. Ada 3 tuduhan reduksionisme atau teori prosedur menyederhanakan gejala yang kompleks sehingga menjadi tidak kompleks. Ilmiah Putnam terhadap positifme logika yang berarti juga tuduhan untuk menentang teori relevansi Sperber-Wilson. Yang pertama, kaidah eliminasi. Menurut Sperber-Wilson, asumsi diproses melalui deduktif sentral. Yang misalnya, entry logika konsep ibu dapat digantikan dengan orang tua perempuan. Sifat kaidah eliminasi tidak peka terhadap konteks sehingga sebuah konsep dari asumsi hanya dapat digantikan oleh seperangkat sifat logika yang tetap. Kedua, reduksionisme pada deduksi dan pemahaman. Penjelasan ilmiah dalam positifme dalam model deduktif monologis hampir serupa dengan pemahaman inferensial Sperber-Wilson. Dalam deduksi monologis D sampai N, sebuah fenomena hanya dapat dijelaskan dengan benar bila penjelasannya sesuai dengan argumen deduktif. Ketiga, tuduhan reduksionisme adalah reduksionisme konfirmasi fungsional. Sperber-Wilson berpendapat bahwa asumsi faktual individu dapat mencerminkan ciri realitas kemudian disusun sebagai sumber daya konsep relevansi yang disebut relevansi terhadap individu. Pragmatik dan pikiran 1. Kebutuhan terhadap kajian pragmatik terhadap pikiran disebabkan oleh ketergantungan fenomena pragmatik pada proses-proses kognisi yang lebih luas. Itulah pragmatik menyediakan batu ujian yang menarik bagi calon teori pikiran. Satu teori semacam ini yang dikenal dengan nama tesis yang merupakan ajaran sentralnya. Modularitas tesis pikiran diteliti dan dievaluasi secara kritis di antara disiplin-disiplin pragmatik. Bahasa dan pikiran, beberapa anteseden historis. Para filsafat
telah menganggap bahwa dapat digunakan untuk memahami beberapa pekerjaan pikiran, khususnya kapasitasnya untuk memperoleh, menyimpan, dan menanamkan pengetahuan. Namun demikian, tidak seperti sistem semacam ini. Leibniz yakin bahwa karakteristik universal ini juga dapat mengungkapkan isi penalaran manusia. Leibniz bukanlah satu-satunya filsuf abad ke-17 yang memahami pikiran dalam istilah-istilah komputasional sebagaimana diamati oleh Leibniz sendiri pada tahun 1666. Thomas Hobbes yang dimanapun terkenal sebagai peneliti yang cermat terhadap prinsip-prinsip, memberikan pernyataan yang benar bahwa segala sesuatu yang dikerjakan oleh pikiran kita adalah komputasi. Modularitas tesis pikiran. Representasi Aziz dan Fajar Edi. Jerry Fador dan para pengikutnya menganggap representasi terdiri atas struktur-struktur yang menyerupai bahasa dalam bahasa pikiran internal. Namun demikian, hampir dapat dipastikan bahwa minimal sebagian sistem representasi pikiran bersifat imaginal. Pada hakikatnya ada dua pertanyaan yang dapat diajukan tentang masing-masing tipe representasi, yakni linguistik dan imaginal. Pertanyaan yang pertama adalah pertanyaan semantis tentang bagaimana representasi internal dapat menerangkan tentang berbagai keadaan eksternal. Pertanyaan semantis ini berhubungan dengan pertanyaan kedua tentang sifat hubungan antar representasi, dan bagi para ahli teori seperti Jerry Fodor memiliki arti penting kedua setelah pertanyaan ini. Komputasi. Manipulasi dilakukan dengan menggunakan sifat-sifat sintaksis formal representasi dengan cara yang khas dari komputasi-komputasi yang dilakukan oleh komputer. Tipe manipulasi formal yang merupakan landasan operasional komputasi pikiran dapat ditujukan dengan menggunakan contoh inferensi berikut. Organisasi. Melalui operasi kemampuan inilah kita memperoleh aspek-aspek komputasional bahasa, yakni kaidah-kaidah fonologis, sintaksis, dan semantik bahasa. Namun demikian, mengetahui tentang kaidah-kaidah bahasa itu sendiri tidaklah cukup untuk menjelaskan pemfungsian linguistik kita. Kemampuan berbahasa harus berinteraksi dengan kemampuan pikiran lebih jauh yang diistilahkan oleh Chomsky sebagai sistem konseptual. Jika ia harus bisa mengakses pengetahuan tentang dunia yang nyata bersifat integral dengan pemfungsian bahasa. Bahkan pada tataran perorganisasian makro, pikiran memiliki berbagai kapasitas mental lainnya, misalnya memori, yang tidak menjadi landasan setiap kemampuan apapun yang berlainan. Pragmatik dan modularitas. Di sini yang utama diperhatikan adalah seberapa baiknya perjalanan pragmatik dengan konsepsi psikologis umum tentang sifat pikiran manusia, yakni sifat pendekatan modul sebagaimana diajukan dan dibahas oleh Chomsky dan Fodor tahun 1991 pada buku halaman 568. Melalui pembahasan pragmatik dan modularitas oleh Kasser, komitmennya terhadap modularitas tetap kuat. Pada tingkat tertentu, kekuatan penuh pragmatik tidak dibiarkan berfungsi, dalam pengertian bahwa Kasser tidak pernah menggunakan pragmatik untuk memengaruhi perubahan-perubahan dalam proposal-proposal modularitas tersebut. Kasser tentang modularitas pragmatik. Secara khusus, dapat dikatakan bahwa tindak tutur menunjukkan kebutuhan akan modul pragmatik yang bersifat linguistik. Implikatur percakapan dan prinsip kesantunan menunjukkan adanya komponen pragmatik dalam sistem sentral pikiran. Dan indeksial dan peranggapan pragmatik leksikal memberikan bukti adanya bidang pemisah antara modul pragmatik dan bagian pragmatis sistem sentral tersebut. Modul pragmatik. Kasser menggunakan kasus tindak tutur pada umumnya dan tindak tutur langsung pada khususnya untuk membela eksistensi modul pragmatik dalam pikiran. Menurut pendapatnya, modul ini menyebabkan pemrosesan sintaksis dan semantis ujaran yang dari pemrosesan ini memperoleh daya literalnya. Sistem sentral pragmatik. Kasser benar bukan hanya karena pengoperasian implikatur percakapan dan prinsip-prinsip kesantunan, tetapi juga karena pengoperasian sejumlah fenomena linguistik dan kognitif lainnya. Memang pertanyaan-pertanyaan Kasser relevan dengan pengoperasian begitu banyak fenomena kognitif sehingga tidak ada input dan proses-proses sentral. Namun, sebagaimana telah kita lihat, pembedaan semacam ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pandangan modul pikiran. Kita memulai kritik terhadap komponen kedua penjelasan Kasser dan meneliti pertanyaan-pertanyaan tentang implikatur percakapan dan prinsip-prinsip kesatuan.
pragmatik dan pikiran 2. Sperber dan Wilson tentang modularitas pragmatik. Sperber dan Wilson mengajukan sebuah kasus yang menarik untuk menentang modularitas pragmatik. Dalam hal ini, asumsi pada dasarnya adalah bahwa modularitas sistem linguistik berasal dari ketergantungan sistem tersebut pada tata bahasa atau kode. Namun demikian, Sperber dan Wilson berpendapat bahwa minimal ada 4 tipe khusus yang menunjukkan bahwa kode tidak diperlukan atau tidak memadai untuk menginterpretasikan ujaran. Pertama, meskipun algoritmanya programatikal tertentu dapat ditunjukkan mendasari decoding pattern terhadap ujaran mari dalam pertukaran percakapan berikut. Namun, jauh lebih kecil kemungkinan bahwa suatu algoritma dapat mencapai disambiguasi kata bat dalam ujaran. Bentuk-bentuk pragmatik. Tindak tutur. Tindak tutur adalah salah satu analisis pragmatik yang mengkaji bahasa dengan aspek pemakaian aktualnya. Tindak tutur pertama kali dikenalkan oleh Austin pada tahun 1965 yang merupakan teori yang dihasilkan dari studinya. Jenis-jenis tindak tutur. Berkenaan dengan tuturan, Austin membedakan 3 macam tindakan. Tindak tutur lokusi yaitu tindak mengucapkan sesuatu dengan kata dan kalimat sesuai dengan makna di dalam kamus dan menurut kaidah sintaksisnya. Contoh, Ani, ibu sedang memasak di dapur. Kalimat tersebut memiliki informasi bahwa ibu dari si Ani sedang memasak di dapur. Tindak tutur ilokusi, yaitu tindak tutur yang mengandung maksud berkaitan dengan siapa bertutur kepada siapa, kapan dan di mana tindak tutur itu dilakukan, dan lain sebagainya. Tindak tutur ilokusi berkaitan dengan beberapa fungsi dalam pikiran pembicara. Contoh, ayah, ujian sudah dekat. Jika sang ayah bicara pada anaknya, maka yang timbul di pikiran anak mungkin saja bisa berupa teguran dari sang ayah agar dia lebih rajin belajar karena ujian sudah dekat. Tindak tutur perlokusi, yaitu tindak tutur yang pengujarannya dimaksudkan untuk mempengaruhi mita tutur. Dari contoh 2, maka perlokusinya adalah anak belajar dengan rajin karena ujian sudah dekat. Implikatur. Implikatur mengacu kepada jenis kesepakatan bersama antara penutur dan lawan tuturnya. Kesepakatan dalam pemahaman bahwa yang dibicarakan harus saling berhubungan. Hubungan atau keterkaitan itu sendiri tidak terdapat pada masing-masing ujaran. Artinya, makna keterkaitan itu tidak diungkapkan secara harafiah pada ujaran itu. Di dalam implikatur, hubungan antara tuturan yang sesungguhnya dengan maksud tertentu yang tidak didapat dituturkan bersifat tidak mutlak. Jenis-jenis implikatur. Implikatur konvensional adalah implikatur yang diperoleh langsung dari makna kata, bukan dari prinsip percakapan. Tuturan berikut ini mengandung implikatur konvensional. Contohnya, Poltak orang Batak, jadi raut mukanya terkesan galak. Implikatur non-konvensional atau implikatur percakapan adalah implikasi pragmatis yang tersirat di dalam suatu percakapan. Contoh, wah, Pak Adam sekarang sudah menjadi orang. Implikatur percakapan tuturan adalah bahwa dahulu Pak Adam belum sukses. Prinsip percakapan yang dilanggar oleh tuturan itu adalah prinsip kerjasama bidal cara, yaitu berupa penutur bertutur secara tidak langsung. Praanggapan. Praanggapan berasal dari perdebatan dalam ilmu filsafat, khususnya tentang hakikat rujukan benda, keadaan, dan sebagainya yang dirujuk oleh kata, frasa, atau kalimat dan ungkapan-ungkapan rujukan. Menurut Nababan tahun 1987 pada bukunya halaman 48, untuk menemukan makna tuturan guru di kelas. Oleh karena itu, kita harus mengetahui penanda dari tiap-tiap peranggapan tersebut. Adapun penanda yang mendukung kemunculan peranggapan terdiri dari 3 unsur yang penting, yaitu pengetahuan bersama, partisipan, dan konteks situasi. Menurut Yule tahun 2006, ketiga hal tersebut saling berkaitan dan merupakan pembatas dalam menganalisis dalam tuturan ini. Jenis-jenis peranggapan. Peranggapan eksistensial. Peranggapan eksistensial berasal dari akar kata existere yang secara lisan bergerak atau tumbuh keluar. Dengan istilah ini hendak dikatakan oleh para eksistensial bahwa eksistensial manusia seharusnya dipahami bukan sebagai kumpulan substansi-substansi, mekanisme-mekanisme, atau pola-pola statis, melainkan sebagai gerak atau menjadi, sebagai sesuatu yang mengada. Peranggapan eksistensial presupposition adalah peranggapan yang menunjukkan eksistensi, keberadaan, jati diri, referen yang diungkapkan dengan kata yang definit. Contoh, Jonas melihat pria berkepala 2. Berarti ada seorang pria berkepala 2.
Peranggapan faktif. Peranggapan ini muncul dari informasi yang ingin disampaikan dengan kata-kata yang menunjukkan suatu fakta atau berita yang diyakini keberadaannya. Contoh, kami menyesal mengatakan kepadanya. Berarti kami mengatakan kepadanya. Peranggapan leksikal. Peranggapan ini merupakan peranggapan yang didapat melalui tuturan yang diinterpretasikan melalui penegasan dalam tuturan. Berbeda dengan peranggapan faktif, tuturan yang merupakan peranggapan leksikal dinyatakan dengan cara tersier sehingga penegasan atas peranggapan tuturan tersebut bisa dapat setelah pernyataan dari tuturan tersebut. Contoh, mereka mulai mengeluh. Sebelumnya mereka tidak mengeluh. Peranggapan non-faktif adalah suatu peranggapan yang diasumsikan tidak benar. Peranggapan ini masih memungkinkan adanya pemahaman yang salah karena penggunaan kata-kata yang tidak pasti atau ambigu. Contoh, andai aku seorang dokter, aku bukan dokter. Menggunakan andai sebagai pengandaian bisa memunculkan peranggapan non-faktif. Peranggapan struktural mengacu pada struktur kalimat-kalimat tertentu telah dianalisis sebagai peranggapan secara tetap dan konvensional bahwa bagian struktur itu sudah diasumsikan kebenarannya. Contoh, kemana Gayus bertamasya? Berarti Gayus bertamasya. Peranggapan kontrafaktual berarti bahwa yang diperanggapkan tidak benar, tetapi juga merupakan kebalikan atau lawan dari benar atau bertolak belakang dengan kenyataan. Memberikan contoh yang berkaitan dengan peranggapan. Deiksis. Dalam KBBI, deiksis diartikan sebagai hal atau fungsi yang menunjuk sesuatu di luar bahasa. Menurut Bambang Kaswantipurwo tahun 1984 pada bukunya halaman 1, sebuah kata dikatakan bersifat deiksis apabila rujukannya berpindah-pindah atau berganti-ganti, tergantung siapa yang menjadi pembicara, saat dan tempat dituturkannya kata-kata itu. Jenis-jenis deiksis. Deiksis persona secara langsung diwujudkan dalam kategori gramatikal tentang persona orang menjadi persona 1, persona 2, dan persona 3. Dalam deiksis persona yang menjadi kriteria adalah peran partisipan, yaitu peran sebagai penutur orang ke-1, sebagai pendengar orang kedua, dan yang dibicarakan menjadi orang ketiga. Deiksis tempat. Deiksis tempat adalah pemberian bentuk kepada lokasi ruang atau tempat yang dipandang dari lokasi pemeran serta dalam peristiwa berbahasa itu. Deiksis waktu adalah pengungkapan atau pemberian bentuk pada titik atau jarak waktu yang dipandang dari waktu sesuai ungkapan dibuat. Contoh deiksis dalam waktu adalah kemarin, lusa, besok, bulan ini, minggu ini, atau pada suatu hari. Contohnya, gaji bulan ini tidak seberapa yang diterimanya. Maksim kerjasama. Prinsip kerjasama adalah sebuah prinsip dengan tujuan percakapan tersebut menjadi kooperatif. Teori prinsip kerjasama menurut Grace tahun 1975 pada bukunya halaman 45 menyatakan, berikan kontribusi Anda dalam percakapan yang secukupnya sesuai tujuan percakapan yang telah disepakati atau arah percakapan yang sedang Anda ikuti. Menurut Grace, pada tahun 1975 pada bukunya halaman 45-47 juga menyatakan bahwa prinsip kerjasama dapat direalisasikan dalam 4 maksim, yaitu maksim kuantitas, maksim kualitas, maksim relevansi, dan maksim cara. Maksim kesantunan. Maksim kebijaksanaan. Maksim ini diungkapkan dalam ujaran impositif dan komisif. Maksim ini berdasarkan pada aturan A, buatlah kerugian orang lain sekecil mungkin, dan B, buatlah keuntungan orang lain sebesar mungkin. Menurut Leach, diterjemahkan oleh Oka tahun 1993 pada bukunya halaman 206. Contoh, bila tidak keberatan, sudilah datang ke rumah saya. Maksim kedermawaan atau generosity. Maksim ini diungkapkan dalam ujaran impositif dan komisif. Maksim ini berdasarkan pada tuturan A, buatlah keuntungan diri sendiri sekecil mungkin, dan B, buatlah kerugian diri sendiri sebesar mungkin. Menurut Leach, diterjemahkan oleh Oka tahun 1993 pada bukunya halaman 206. Contoh, Bapak silakan beristirahat, biar saya yang mencuci piring kotor ini. Maksim pujian atau aprobasion. Maksim ini diungkapkan dalam ujaran ekspresif dan asertif. Maksim ini berdasarkan pada tuturan A, kecamlah orang lain sedikit mungkin. B, pujilah orang lain sebanyak mungkin. Menurut Leach, diterjemahkan oleh Oka tahun 1993 pada bukunya halaman 207. Contoh, sepatumu bagus sekali, beli di mana? Maksim kerendahan
hati atau modesty. Maksim ini diungkapkan dalam ujaran ekspresif dan asertif. Maksim ini berdasarkan pada aturan A. Pujilah diri sendiri sedikit mungkin, dan B. Kecamlah diri sendiri sebanyak mungkin. Contoh, duh, saya bodoh sekali, saya tidak dapat mengikuti kecepatan dosen tadi saat menerangkan. Boleh saya pinjam catatanmu? Maksim kesempatan atau agreement. Maksim ini diungkapkan dalam ujaran ekspresif dan asertif. Maksim ini berdasarkan pada aturan A. Usahakan agar kesepakatan antara diri dan yang lain atau antara pembicara dan lawan bicara terjadi sedikit mungkin, dan B. Usahakan agar kesepakatan antara diri dan yang lain terjadi sebanyak mungkin. Contoh, betul, saya setuju. Namun, maksim kesimpatian atau simpati. Maksim diungkapkan dalam ujaran ekspresif dan asertif. Maksim ini terdiri berdasar pada aturan A. Kurangilah rasa antisipasi antara diri dengan yang lain hingga sekecil mungkin, dan B. Tingkat rasa simpati sebanyak-banyaknya antara diri dan yang lain. Menurut Leach, diterjemahkan oleh Oka tahun 1993 pada bukunya halaman 207. Contoh, saya turut berduka cita atas musibah yang menimpa Anda.